Hari ini pasangan Pramono Anung Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil Suswono resmi mendaftar di KPU Jakarta bersama dengan pasangan calon lainnya di sejumlah daerah di tanah air. Jakarta tetap menjadi fokus perhatian partai di tengah ramainya pilkada di daerah lainnya. Kami bahas malam hari ini bersama M. Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Bergabung juga sudah ada Andreas Hugo Pereira, politisi PDI Perjuangan. Dan ada Ujang Komarudin, dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Kang Ujang. Mas Sarmuji, Bang Andre, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Andre. Selamat malam. Mas Andreas, selamat malam. Ujang, selamat malam. Oke, ini senyumnya sudah cukup lega nih karena hari ini dua parpol ini sudah resmi mendaftar bakal pasangan calon gubernur Jakarta. Tapi saya mau ke Partai Golkar dulu deh, Mas Sarmuji. Ini kan akhirnya nih ya, Kim Plus ini mengusung Ridwan Kamil Suswono setelah kemarin ini ada tarik ulur, termasuk ada katanya nih ada surat rekomendasi dari PKB untuk pemilihan gubernur Jakarta yang menarik, terus kemudian kabarnya mendukung Mas Anies, lalu kemudian juga ada dinamika lainnya juga, ada kabarnya katanya Bang Riza juga justru menjadi pendamping dari Kang Emil. Jadi riuhnya ini semuanya sebenarnya sudah solid atau ini juga masih ada riak-riak di dalamnya nih, belum setuju semua nih? Enggak, kalau Jakarta kita memastikan tim solid lah di Jakarta. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk mencalonkan Ridwan Kamil dan pasangannya di Pilkada Jakarta. Tapi yang menarik sebenarnya justru pasangan di PDI Perjuangan menurut saya itu Mas Pramono Anung dan Rano Karno itu menarik sekali. Jadi langsung lempar ya, kenapa nih Bang? Ya tidak terduga menurut saya. Tetapi saya mengapresiasi pencalonan Mas Pramono Anung dan Rano Karno. Dan ini akan membuat pilkada di DKI Jakarta tidak sehiruk pikuk pilkada sebelumnya. Saya memastikan bahwa tidak ada isu-isu yang terlalu sensitif untuk pilkada kali ini, karena calonnya adalah Ridwan Kamil Suswono dan Mas Pramono Anung Rano Karno. Jadi insya Allah ini maksudnya tidak akan adem, tidak kemudian tidak terduga. Ini maksudnya akan lebih mudah bagi pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono menang nih? Oh enggak, ini enggak mudah juga. Pertama, Mas Pramono dan Rano Karno memiliki imajinasi terhadap Rano Karno itu sebagai tokoh Betawi ya, karena sinetron Sidul anak sekolahan. Yang kedua dari sisi kompetensi, dua-duanya itu menurut saya kompeten. Jadi ini pertarungan yang ideal menurut saya, dari baik secara elektoral maupun dari sisi kapasitas untuk memimpin Jakarta. Ini benar-benar sesuatu yang melegakan buat saya. Oke, kalau Kang Ujang sendiri, kalau dibilang melegakan, ini sepertinya nggak ada riuh. Ini kalau melihatnya ini sebenarnya apple to apple nggak antara pasangan Mas Pramono dengan Mas Rano Karno, dengan juga Kang Emil dan juga Pak Suswono? Kang Ujang. Ya, kalau saya sih melihat tentu ya ini pertarungan yang tadi ya Bang Sarmuji katakan cukup bagus ya, cukup ideal. Dan dari dulu kami akademisi ya pengamat punya kepentingan bahwa pilkada ini soal adu visi misi, adu program, adu ide gagasan, bukan masuk ke wilayah misalkan isu sara, isu politik identitas. Kami bersepakat itu, maka isu-isu yang dimuncul adalah persoalan-persoalan Jakarta, apa soal kemacetan, itu klasik ya, banjir, lalu isu-isu rumah kumuh, kemiskinan juga gitu, penataan ibu kota agar lebih baik. Jadi saya meyakini ya dari katakan dua kandidat dari partai politik, dua pasangan itu punya ide gagasan yang tentu bisa diharapkan. Meskipun banyak pihak juga masih tetap menginginkan Mas Anies ini untuk maju. Ya itulah begini, saya punya catatan ya terkait dengan Mas Anies. Mas Anies mungkin punya elektabilitas gitu ya, mungkin punya kompetisi. Tetapi memang tadi Mas Anies kekurangannya bukanlah kader partai, sehingga ya bagaimanapun dalam konteks kita berdemokrasi, ya partai berkuasa untuk menentukan siapapun yang ingin diusungnya. Disitulah sebenarnya titik lemah dari Pak Anies, tidak punya partai politik. Walaupun elektabilitasnya tinggi, akhirnya partai-partai pun meninggalkan. Nah, dukungan PDIP ini menurut hemat saya jalan tengah. Jalan tengah ya kenapa tidak Pak Anies, lalu kenapa tidak Pak Ahok juga. Tadi saya sepakat dengan Bang Sarmuji ya, menghindari politik identitas, menghindari isu sara,
menghindari katakanlah politik yang memecah belah. Dan ini menjadi jalan yang terbaik menurut hemat saya. Bagaimana para kandidat yang katakanlah hari ini mendaftar bisa menunjukkan kualitas terbaiknya untuk bisa didukung oleh warga Jakarta. Oke, Bang Andre, sebenarnya sampai dengan sekarang publik ini masih tanda tanya besar. Kenapa nggak Mas Anies yang diusung? Kenapa juga nggak Pak Ahok yang jelas-jelas adalah kader PDIP dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta? Kenapa justru yang dipilih jalan tengahnya adalah Mas Pram yang juga sekretaris kabinet nih? Padahal daftar namanya di survei aja nggak pernah ada. Audrey, sebenarnya ya memang karena baru diputuskan kemarin sehingga ya terkesan seolah-olah mengejutkan gitu. Tapi kalau kita ikuti perjalanan proses pilkada ini khususnya di DKI sejak beberapa minggu, bulan bahkan, sebenarnya nama Mas Pram itu sudah ada di dalam radar DPP gitu, terutama di tim Des Pilkada gitu. Karena beberapa kali juga Pak Sekjen sempat mengungkapkan, saya sendiri juga di dalam wawancara, kalau tidak salah juga di Kompas TV ini juga menyampaikan karena ada beberapa opsi-opsi, termasuk Mas Pram gitu. Tapi memang ya karena kalau publik kan melihat lebih membatasi diri pada elektoral, faktor elektabilitas. Tapi kalau nama calon-calon ini. Tapi kalau nama Mas Sehingga Pram ini Bang Andre, seolah terfokus pada ya nama seperti Pak Anies dan Pak Ahok seperti itu. Tapi sebenarnya nama Mas Pram itu sudah ada di dalam radar partai juga gitu. sudah Dan ada juga atau karena juga sudah mendapat restu dari Pak Presiden? Enggak, bukan soal itu gitu. Artinya gini, jadi proses ini kan proses penyaringan itu kan sudah berlangsung cukup panjang gitu. Kemudian juga perubahan termasuk apa yang kalau kita lihat di dalam dengan keputusan MK yang merubah soal memberikan kemungkinan soal ambang batas untuk pencalonan. Ini kan memungkinkan partai-partai itu untuk mencalonkan, dan di sini saya kira keputusan PDI Perjuangan Ketua Umum Ibu Megawati membuat keputusan yang baik untuk menunjukkan bahwa kalau kader partai itu punya calon yang bisa dimajukan, kenapa tidak kita majukan? Meskipun juga Mas Pram ini berkali-kali ngomong katanya juga sebenarnya saya tidak mau menolak begitu tapi ujung-ujungnya mau tidak mau, dan kemudian juga meminta restu sama Pak Jokowi sampai Pak Jokowi kayaknya tertawa terbahak-bahak bukan itu Audrey. Okay. Mas Pram itu kader partai, ya beliau memang tidak berpikir ke sana, tapi ketika ditugaskan ya tentu beliau harus meminta izin kepada ya presiden yang adalah ya orang yang menugaskan beliau untuk ada di kabinet. Itu hal yang menurut tata keramanya itu yang harus dilakukan. Beliau juga minta izin pada istrinya gitu, dan itu Mas Pram adalah orang yang santun di dalam baik di dalam hubungan sosial maupun juga di dalam berpolitik gitu, dan itu yang dilakukan oleh Mas Pram gitu sebelum kemudian dia ya memutuskan untuk siap maju, dan ya hari ini kita lihat bahwa Mas Pram sudah mendaftarkan diri bersama dengan Bang Rano di KPUD gitu. Oke, kalau ini gitu saya kira proses yang ya wajar di PDI Perjuangan. Ya Ketua Umum selalu membuat keputusan dalam arti bahwa ini adalah keputusan ya partai untuk menunjukkan bahwa kita punya kader siap memajukan, dan kader yang maju itu mempunyai kapabilitas untuk memimpin. Mas PDI Perjuangan ini punya politisi teknokrat, punya kadernya tentang persoalan di DKI untuk dimajukan. Nah kalau gitu Kang Ujang, sebenarnya kalau melihat pernyataan dari Mas Pram nih, meskipun memang betul ya karena sekretaris kabinet, berarti artinya seorang menteri harus juga minta izin dulu sama Pak Presiden. Tapi kemudian kalau dilihat dari makna lainnya, hanya betul cuma sekedar minta izin doang sama Pak Presiden, atau justru ini merupakan ya kalau ada bakal pasangan calon di Jakarta ini harus benar-benar mendapat restu juga dari Pak Presiden meskipun juga dari PDI Perjuangan? Saya rasa tidak ya, kalau yang lain ya. Tentu misalkan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono tidak perlu izin dari Presiden. Ini soal memang kan Pak Pram sebagai menteri, sebagai anak buah Pak Jokowi sebagai Presiden, tentu ketika ingin diusung oleh partainya
sebagai orang yang tentu ya punya moralitas yang tinggi, punya kekuatan etika yang baik, tentu ya sudah pasti akan meminta izin itu karena ada dalam satu lingkup rumah yang sama ya. Pak Pram itu kan dapurnya istana, tentu ketika ditugaskan oleh partai ya pasti akan meminta izin. Saya meyakini itu, tetapi memang kalau dukungan yang lain gitu ya tidak harus izin presiden karena partai dalam konteks berkoalisi hari ini tentu ingin menang, kalkulasinya kalkulasi rasional, objektif ya berdasarkan kepada tadi pendekatan scientific approach yang dilakukan oleh partai politik. Saya meyakini itu, Mbak. Kalau yang lain saya rasa tidak ya. Kalau Pak Pram itu terkait dengan posisinya, terkait dengan jabatannya yang memang menjadi pembantu Pak Presiden yang harus izin begitu. Oke, Mas Sumarji, kalau dari Mas Armuji, kalau misalnya dari Kim Plus kan ini sudah mengusung RK dan juga Pak Suswono nih dengan koalisinya gemuk sekali. Nah itu memudahkan nggak dengan PDI Perjuangan yang hanya berjalan sendiri nih di partai politiknya nih mengusung Mas Pram dan juga Mas Rano? Ya, kami nggak akan jumawa ya, kami nggak akan sombong dengan koalisi yang gemuk kemudian mudah untuk memenangkan kontestasi pilkada. Karena sebenarnya kontestasi pilkada itu lebih banyak menonjolkan ketokohan seseorang. Semakin dia punya daya pikat ke masyarakat, semakin memudahkan untuk memenangkan kontestasi. Jadi gemuk atau tidak gemuk sebenarnya bukan variabel yang sangat menentukan kok akan tercapainya kemenangan. Justru yang harus kami lakukan dengan koalisi yang gemuk ini, bagaimana jaringan partai yang banyak ini bisa membantu elektoral Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan kami yakin infrastruktur partai kita di dalam koalisi memang cukup kuat sehingga bisa meningkatkan daya pikat Ridwan Kamil Suswono terhadap masyarakat. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri gimana melihatnya nih? Kalau dari Kim Plusnya sudah gemuk banget ditambah dengan PKS yang menjadi juaranya Jakarta dengan PDI Perjuangan yang sendirian nih gerilliannya ini, Bang Andre. Ya PDI Perjuangan itu dari awal juga kita selalu mengatakan bahwa ya kita bersama dengan rakyat dan juga seperti yang Mas Armuji sampaikan tadi gitu. Ketika ya pemilihan langsung ya baik itu pilkada, pilpres, akhirnya suara itu ada di rakyat gitu. Partai memberikan mengusung, mendukung. Tapi amunisinya cuma sendiri, Bang. Kenapa? Amunisinya cuma sendiri nih partai politiknya. Infrastruktur partai itu di Jakarta ini sampai ke tingkat anak ranting gitu. Jadi di tingkat DPD, tingkat provinsi, tingkat Jawa Barat, tingkat DKI, tingkat Jakarta, kemudian juga di tiap-tiap kecamatan kita punya ya pengurus-pengurus partai, juga masyarakat simpatisan yang memberikan dukungan kepada calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sehingga dan yang akan memilih itu adalah rakyat. Di sini partai